Assalamualaikum, ketemu lagi di channel YouTube Lemu Manis. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik ya, dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezeki yang berkah barokah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu berkunjung ke channel saya. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya ucapkan selamat datang dan salam kenal. Kali ini saya mau share resep pembuatan misro dan combro. Apa sih teh misro dan combro? Ini tuh makanan yang khas dari Jawa Barat ya teman-teman. Daerah asal saya, daerah asal Sunda. Kebetulan saya orang Sunda, orang Bandung. Jadi untuk membuat misro dan combro ini bukan hal yang baru ya teman-teman. Misro itu amis di jero dan combro itu oncom di jero. Itu kurang lebih artinya ya teman-teman. Dan ini saya sudah memproses si singkongnya ya teman-teman. Singkongnya tadi sudah diparut di awal. Dan ini saya mau buat isiannya. Isiannya yaitu sambal oncom. Untuk resepnya nanti saya tulis di description box ya teman-teman. Dan ini kurang lebih bahannya itu untuk sambelnya saya pakai sekitar 6 butir kalau tidak salah tadi ya, 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih. Untuk cabenya saya menggunakan 3 buah dan untuk cabai rawitnya saya menggunakan 15 buah. Dan ini sudah selesai saya haluskan sambelnya. Saya mau langsung masak aja. Dioseng-oseng dulu ya teman-teman agar si sambelnya itu nggak bau langu. Dan ini dapur saya tuh nyegrak banget teman-teman, karena ini pedes banget ya. Menurut saya sih pedes ini karena cabai rawitnya itu lumayan banyak. Dan ini sudah tanak atau sudah matang, saya langsung masukkan saja oncomnya. Oncom Bandung. Ini makan gini aja ya teman-teman, pakai sambal oncom tuh enak banget ya. Saya pernah bikin di resepnya 2 atau 3 hari yang lalu ya teman-teman. Di resepnya nasi liwet saya bikin sambal oncom. Nah tinggal diaduk-aduk seperti ini aja teman-teman. Jangan lupa minyaknya juga harus cukup ya. Jangan sedikit minyaknya biar nggak kering si oncomnya atau si sambal oncomnya. Dan ini sudah teraduk rata dengan bumbu. Saya bakalan kasih penyedap rasa, saya pakai Masako. Kalau nggak salah ini saya pakai setengah bungkus lebih gitulah teman-teman. Dan garamnya ini kurang lebih setengah sendok teh. Untuk rasanya silahkan diicip, dirasa-rasa kurang apa ya gitu ya. Itu sesuai selera lah teman-teman. Dan ini saya ngasih gula merah, gula putihnya itu kebanyakan teman-teman. Jadi saya ambil lagi sedikit. Karena kalau misalnya kebanyakan juga nggak enak ya, jadi manis gitu. Dan ini udah matang, akan saya pindahkan ke dalam wadah dan akan saya sisihkan terlebih dahulu. Biar agak hangat ya teman-teman, tidak terlalu panas. Setelah sambal oncomnya jadi, saya akan langsung ke step berikutnya. Dan ini singkongnya sudah saya parut, tapi nggak saya peres ya teman-teman, nggak saya saring gitu. Karena ini tuh singkongnya nggak tahu kenapa singkongnya tuh udah kering teman-teman, jadi nggak ada kandungan air yang berlebihan gitu. Saya juga nggak mau singkongnya yang terlalu kering juga ya, karena pengalaman saya nanti si combro atau misernya tuh keras. Jadi saya biarkan aja macak-macak gitulah ya, masih ada si singkongnya tuh lembab gitu loh teman-teman, masih ada kandungan airnya sedikit.
Dan untuk pemberian garamnya silahkan disesuaikan dengan selera. Kalau nggak salah saya ini menggunakannya berapa ya, kurang lebih setengah sendok teh gitulah teman-teman, karena saya ngasihnya itu sedikit-sedikit ya, karena kalau langsung banyak itu saya takutnya keasinan. Dan ini ada 100 gram kelapa. Fungsinya dikasih kelapa ini untuk si singkongnya ini gurih ya teman-teman, atau si combro dan misronya ini gurih. Untuk singkongnya sendiri ini saya beli setengah kilo dalam keadaan mentah ya teman-teman, tapi setelah diparut saya timbang itu ada 600 gram, jadi bukannya menyusut tapi malah lebih ya, saya juga kurang paham. Dan ini saya pemberian garamnya sekali lagi sedikit demi sedikit ya teman-teman, agar tidak keasinan. Dan ini saya bagi dua, si adonannya saya bagi dua, jadi 2 wadah gini ya teman-teman. Untuk combro saya kasih tanda saya tambah menggunakan bawang daun, dan untuk misronya nggak saya tambahin apa-apa. Dan nanti pembedanya juga dari bentuk ya teman-teman. Kalau combro itu agak lonjong, dan kalau si misro itu bulat pipih. Untuk gramasi atau berapa besarnya ukuran si combro dan misronya silahkan disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Ini saya tuh karena adonannya sedikit, biar agak banyak dapatnya atau hasilnya, jadi saya bikin si combro dan misronya itu ukurannya kecil-kecil ya teman-teman. Tapi menurut saya lebih enak ya yang kecil gitu, jadi sekali up habis. Kalau kegedean kan takutnya nggak habis sih kalau saya gitu ya. Saya lebih seneng yang ukurannya kecil gini, karena pernah saya beli combro pada saat dulu ya pulang kerja gitu. Si combronya itu mini-mini teman-teman, kecil-kecil, dan ternyata itu lebih garing ya menurut saya daripada agak gede gitu. Tapi itu sesuai selera lah, kembali lagi ke selera teman-teman, mau dibikin besar atau dibikin kecil itu selera aja ya. Dan ini untuk si combronya udah selesai saya bentuk, kurang lebih seperti itu bentuknya teman-teman, agak lonjong. Ini saya lagi bentuk si misronya. Untuk isian misronya ini gula merah biasa ya teman-teman. Kalau misalkan pengen lebih enak lagi, teman-teman bisa kasih gula merah aren, tapi saya nggak kasih gula merah aren karena nggak ada. Jadi saya manfaatkan aja gula merah biasa yang ada di warung gitu ya teman-teman. Dan untuk bentuk dari si misronya, untuk jadi pembedanya itu bentuknya seperti ini ya teman-teman, kurang lebih bulat tapi agak pipih. Dan seperti ini kurang lebih bentuknya teman-teman. Saya akan cetak sampai semuanya habis. Misro dan combronya nggak akan langsung saya goreng ya teman-teman. Kemarin malam itu udah terlalu capek saya, dan ini udah malam juga. Siapa yang mau makan juga ya teman-teman, malam-malam makan combro, ntar sakit perut. Jadi saya mau simpan dulu di kulkas. Saya tata seperti ini dulu, baru deh nanti besokan paginya bakalan saya goreng. Nah seperti ini, agar si singkong itu nggak asem ya teman-teman. Jadi kita taruh di kulkas dulu. Dan ini kebesokan harinya saya mau goreng langsung si combro dan misronya. Alhamdulillah combro dan misro saya ini aman ya teman-teman, nggak bau asem, terus nggak terlalu basah, tapi ini agak-agak lembab gitulah. Dan untuk bentuknya ini saya dipipihkan kembali ya teman-teman, agar mudah kering dalamnya. Karena semalam itu saya nyoba goreng ya teman-teman, 2 biji. Itu si dalamnya itu mungkin terlalu tebal ya, saya nyetaknya si dalamnya itu kurang kering. Terus karena mungkin si minyak itu terlalu panas mungkin ya teman-teman. Jadi untuk menggoreng combro ini gunakan api sedang cenderung kecil aja, tetapi dengan kondisi minyaknya udah panas gitu teman-teman, biar si dalamnya itu kering dan matang gitu ya.
Kalau terlalu panas nanti minyaknya itu, kalau misalnya terlalu panas ya teman-teman, nanti si combronya itu luarnya udah kering, udah garing, tapi si dalamnya itu masih basah atau masih mentah gitu. Dan ini saya pertama goreng dulu si combro ya teman-teman. Harusnya kebalik sih, misro dulu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apalah, ini sama aja kok, nggak ngaruh, nggak jadi si minyaknya itu pedes itu enggak ya teman-teman. Dan ini sudah kecoklatan, saya mau angkat. Selanjutnya saya mau goreng si misronya. Misronya juga sama ya teman-teman, dipipihkan lagi oleh saya bentuknya agar si dalamnya juga garing sama si combro. Nah seperti ini kita goreng deh sama dengan si combro ya teman-teman. Untuk menggoreng combro dan misro ini agak di bolak-balik gitu deh teman-teman ya, jangan dibiarin biar nggak gosong, biar semua sisinya itu mateng ya teman-teman. Nah seperti ini, kalau kata Sunda mah ini teh diguar-guar ya teman-teman. Dan ini udah banteng juga si misronya, akan saya angkat. Wah ini mantep banget teman-teman, pagi-pagi sarapannya misro sama combro. Tapi ini nggak terlalu pedes kok teman-teman, biasa aja. Buat saya sih biasa aja, tapi pastinya kalau buat anak-anak ini pedes ya. Makanya saya bikin dua macam, yang manis dan yang pedes gitu. Dan ini udah jadi misro dan combro kita teman-teman. Untuk banyaknya berapa ini saya nggak ngitung ya teman-teman ya, karena sebagian udah dimakanin sama anak-anak dan suami. Kalau kalian tim mana nih? Tim pedas atau tim manis? Ayo tulis di komentar. Dan ini rasanya enak banget loh teman-teman, garing banget. Terus si pedesnya itu tambah gurih dari si singkongnya, itu menambah kesempurnaan. Kesempurnaan rasa teman-teman. Oke teman-teman, saya cukupkan sampai di sini videonya. Semoga bermanfaat resep yang saya bagikan. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa dukung terus channel Mumanis dengan cara like, comment, and subscribe, serta aktifkan tombol notifikasi lonceng biar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.